Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadillah dari kelas A, jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu sejarah yang ada di Kepulauan Selayar, yakni Gong Nekara. Kabupaten Kepulauan Selayar. Kabupaten Kepulauan Selayar adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kepulauan Selayar adalah Kota Benteng. Nah, kali ini saya akan menyelusuri sejarah yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki bahasa yang berbeda dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Bahasa Selayar adalah sebuah bahasa Austronesia yang dipertuturkan di Kepulauan Selayar dan beberapa pulau lain yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai bahasa ibu. Bahasa Selayar banyak dipengaruhi oleh bahasa Melayu, Makassar, dan Bugis. Bahasa Selayar mempunyai hubungan dengan bahasa Konjo pesisir yang banyak dipakai oleh Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Saat ini bahasa Selayar sudah mulai diajarkan di sekolah-sekolah di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai muatan lokal. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian mengenal salah satu sumber sejarah atau salah satu ikon di Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu Gong Nekara. Gong Nekara. Gong Nekara Selayar adalah jenis peninggalan prasejarah pada masa perunggu yang berlangsung sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Nekara Selayar adalah salah satu jenis nekara yang paling besar di Asia Tenggara. Nekara tersebut berfungsi sebagai kantongan kerajaan. Selain itu juga dipakai untuk upacara keagamaan serta perlengkapan pada upacara pesta-pesta kenduri. Penemuan nekara ini diduga berkaitan dengan munculnya Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai jalur penting dalam mata rantai perdagangan di Asia Tenggara yang menghubungkan antara Tanah Melayu, Vietnam Utara, Cina Selatan dengan berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa, Bali, dan Papua. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di Dusun Bontobangun, 4 km sebelah selatan Kota Benteng, terdapat sebuah benda peninggalan sejarah berupa Gong Nekara yang konon menjadi nekara tertua di Asia Tenggara. Menurut informasi lisan dari tetua adat dan penduduk setempat, nekara tersebut ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang penduduk dari kampung Rea-Rea bernama Sabuna pada tahun 1686 saat dirinya sedang mengerjakan sawah. Pada tahun 1760, nekara tersebut dipindahkan ke Bontobangun dan menjadi Kalompoang atau Ajarang atau biasa disebut dengan Benda Keramat, Kerajaan Bontobangun, salah satu kerajaan di Kepulauan Selayar. Para ahli sejarah menafsirkan Gong Nekara itu merupakan peninggalan zaman perunggu. Kesimpulan itu diambil setelah para sejarawan melakukan penelitian dan menemukan gong tersebut terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik. Nah, saya sekarang sudah berada di tempat di mana Gong Nekara tersebut disimpan. Kehadiran peninggalan kebudayaan zaman perunggu berawal dari seorang warga Cina yang sedang berlayar di sekitar perairan Kepulauan Selayar.
Keunikan yang dimiliki gong yang dikenal sakral itu adalah adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Sementara itu, di permukaan gong bagian atas terdapat arca berbentuk kodok dengan panjang 20 cm dan di samping terdapat 4 daun telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm persegi. Pada bidang pukul terdapat hiasan geometris. Demikian pula pada bagian tengah gong terdapat garis pola bintang berbentuk 16. Nekara secara vertikal terdiri atas susunan kaki berbentuk bundar seperti silinder, badan dan bahu berbentuk cembung. Keberadaan gong nekara yang memiliki nilai seni tinggi sempat mendorong oknum tak bertanggung jawab untuk mencuri salah satu arca kodok. Namun, setelah sekian tahun dicari, akhirnya arca kodok tersebut berhasil ditemukan di Jakarta. Akibat kejadian itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Kepulauan Selayar, berinisiatif membuatkan rumah sebagai pelindung. Konon katanya, masyarakat dahulu kala percaya dengan gong tersebut, di mana ketika gong ini dibunyikan atau dipukul, maka bunyinya akan sampai ke Cina. Pada masyarakat dahulu kala, gong ini digunakan sebagai alat musik dalam setiap upacara, yakni upacara pemakaman, upacara pernikahan, dan upacara pemanggil hujan. Gong Nekara Selayar berlokasi di Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk menuju ke lokasi ini dapat dicapai dengan naik kapal feri dari Bulukumba ke Kepulauan Selayar sekitar 4 jam. Legenda tentang keberadaan gong Nekara di Kepulauan Selayar berasal dari 2 sumber. Sumber yang pertama yaitu kisah mitos Saweri Gading yang berkembang pada periode Galigo, suatu periode kekuasaan manusia dewa yang mengatur tertib alam dengan pola kepemimpinan religius karismatik. Saweri Gading diletakkan sebagai tokoh utama dalam perwujudan atur tertib dan penataan pertama masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Periode Galigo dianggarkan berlangsung sekitar 100 tahun ke-7 sampai 100 tahun ke-10, tetapi Christian Perlas meletakkannya pada sekitar 100 tahun ke-12. Sumber yang kedua adalah naskah hukum pelayaran dan perdagangan Amanagappa pada abad ke-17, di mana Pulau Selayar dinamakan sebagai aib satu kawasan tujuan niaga. Letaknya sangat strategis bagi pelayaran yang menuju ke timur maupun ke barat. Dengan demikian, Pulau Selayar dijadikan bandar transit bagi lalu lintas pelayaran kala itu. Di dalam naskah itu juga diceritakan tentang daftar sewa bagi orang yang berlayar dari Makassar ke Aceh, Kedah, Kamboja. Sewanya 7 rial dari tiap 100 orang, dan apabila naik dari tempat tersebut menuju Selayar, Malaka, Johor, sewanya 6 rial dari tiap 100 orang. Dari sumber tersebut memberikan keterangan tentang peranan Pulau Selayar dengan daerah-daerah di Nusantara dan Asia Tenggara. Hal ini memperkuat dugaan bahwa gong Nekara mungkin didatangkan dari daratan Asia Tenggara pada kala pengaruh kebiasaan istiadat Cina berkembang di kawasan itu. Menurut kisah yang terkait dengan gong Nekara di Pulau Selayar, dituturkan bahwa ketika Saweri Gading bersama istrinya Wecudai dan ketiga putranya Lagaligo, Tenridio, dan Tenri Balabo kembali dari Cina dalam perjalanan menuju ke Luwu, mereka singgah di Kepulauan Selayar dan langsung menuju ke suatu tempat yang dinamakan Putabangun.
dengan membawa sebuah negara perunggu yang agung. Di tempat itu, mereka diasumsikan sebagai Tamanurung. Pada masa itulah Tenridio diasumsikan dijadikan raja pertama di Putabanggun dan meletakkan Gong Nekara itu sebagai Kalompoang di kerajaan Putabanggun. Dari kisah itu dapat disimpulkan bahwa Gong Nekara dibawa dari Cina oleh Sawere Gading. Yang dimaksud dengan Cina di sini mungkin adalah Indochina. Selain itu, masyarakat juga menganggap bahwa hanya telah tersedia 2 Gong Nekara di alam, yaitu sebuah di Kepulauan Selayar dan sebuah lagi di Cina. Gong Nekara yang telah tersedia di Kepulauan Selayar diasumsikan sebagai suami, dan yang telah tersedia di Cina diasumsikan sebagai istri. Hal ini mengingatkan kita pada Nekara yang dipuja sepasang di kawasan Birma yang dipersonifikasikan sebagai pasangan suami istri. Nekara yang di atasnya terdapat adunan katak berukuran lebih tinggi melambangkan pria, sedangkan yang tak memaknai adunan katak dan berukuran lebih kecil dan rendah melambangkan wanita. Dengan demikian, nampak telah tersedianya persamaan nilai simbolis dari negara penganut kebiasaan istiadat perunggu, khususnya Gong Nekara di Indonesia dan Asia Tenggara. Nah, itulah tadi penjelasan tentang sejarah Gong Nekara, yakni salah satu sejarah yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.